Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adinda Afelinda di Adins Junei. Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Udah lama banget kita nggak ngobrol-ngobrol dan saya juga nggak berbagi informasi ke teman-teman ya. Nah, jadi beberapa waktu lalu, oh ya sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang udah membersamai saya yang masih sering ngechat via DM Instagram. Dan maaf juga yang kadang slow respon ya, karena banyak banget teman-teman yang minat banget kerja di perhotelan ya. Oke, jadi teman-teman beberapa waktu lalu di bulan Januari itu saya pindah ke Fukuoka ya, pindah kerja. Dan kemudian saya di sana cuma 2 minggu. Dan ketika ada di Fukuoka, jadi saya sedikit bercerita ya teman-teman. Nah jadi ketika saya di Fukuoka itu saya nonton TikTok gitu kan. Ternyata TikTok itu nggak semuanya itu nggak melulu negatif ya teman-teman, ada sisi positifnya juga. Karena tergantung kitanya juga gitu ya. Nah pas nonton TikTok itu saya menonton salah satu postingan Ken Suse. Saya lupa nama mbaknya karena saya nggak nge-save ya. Nah, di sana beliau menjelaskan tentang ginseng ya teman-teman. Nah, sebenarnya sebelumnya saya juga pernah baca tentang ginseng, cuman nggak begitu diperhatikan juga apa sih ginseng gitu kan. Karena saya mikir, wah semua surat-surat saya, semua tentang gaji saya udah diurus sama perusahaan gitu kan. Jadi nggak penting lah gitu kan. Tapi ketika saya luangkan waktu sejenak buat menonton video yang diposting tersebut, ternyata saya berpikir, wah, ketika beliau memperlihatkan kertas ginseng itu, jadi saya kepikiran, kayaknya aku sering terima ini deh tiap tahun gitu kan, coba gitu kan. Setelah saya tonton secara seksama, kemudian saya pahami, akhirnya saya selesai nonton, kemudian saya cari lagi infonya di internet gitu ya. Dan setelah saya cari tahu, ternyata ya benar, saya punya suratnya ya, surat ginsengnya itu sendiri, maaf ya teman-teman. Nah setelah itu kemudian saya bergegas lah kan ya. Waktu itu posisi masih di Fukuoka, sedangkan berkas-berkas saya masih di Kushiro. Akhirnya di tanggal 15-an kalau nggak salah saya balik ke Kushiro dan saya prepare surat-suratnya. Nah jadi teman-teman, sedikit saya jelaskan tentang ginseng, mungkin teman-teman sekalian udah tahu, ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali gitu. Jadi ginseng itu sama dikatakan kan, kita kalau misalkan kerja itu di suatu perusahaan, kita tuh bayar pajak ya teman-teman. Jadi uang yang kita ingin urus ini, yang maksudnya ginseng ini adalah sisa pajak penghasilan dari kaisha kita, dari company ya, dari perusahaan tempat kita bekerja. Jadi kita bisa mencairkan sisa pajak tersebut gitu ya. Nah selain itu kan, kita kalau misalkan ngerasain pajak di Jepang itu, hasil dari apa yang kita bayar itu seperti taman bermain, kayak taman, kemudian jalan yang bagus dan lain sebagainya ya, kayak sarana publik gitulah, kayak fasilitas untuk publik ya, kayak gitu teman-teman. Nah selain dari itu, ternyata di ginseng ini pajak yang telah kita bayar, yang telah kita rutin bayar per tahun itu bisa dicairkan. Dan persyaratannya itu, nah ini dia yang mau saya jelaskan. Persyaratannya itu ada 7 ya teman-teman, buat teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah kertas ginseng ya teman-teman. Nah kertas ginseng ini ada 3, karena kan saya 3 tahun ya, karena saya 3 tahun kerja di Jepang, udah masuk tahun ketiga. Nah ketika itu pas tahun 2018 itu saya masuk ke Jepang itu bulan September ya, bulan September saya datang ke Jepang. Itu tuh surat ginsengnya itu selalu diterima di bulan Desember, di akhir tahun ya. Nah jadi ketika saya masuknya September, jadi saya dapat yang tahun pertama di tahun 2018 itu ginseng. Surat pertamanya itu nilainya itu 0%, 0 yen ya, 0, nggak ada
memang kecil ya apa namanya angkanya. Kemudian di tahun kedua kemarin karena surat gengsengnya itu karena saya sekarang ini posisinya ada di Kitami bukan di Kushiro karena saya rolling hotel tempat saya kerja. Jadi pas di tahun kedua di tahun 2019 di bulan Desember itu gengseng saya itu sekitar 5.000 atau 6.000. Di tahun ketiga di tahun 2020 itu saya dapat gengsengnya tuh masih 2 mang sekian gitu teman-teman, nggak tahu nilai belakangnya berapa. Nah setelah itu setelah surat-surat 3 surat itu udah kita dapat gitu kan, udah kita kumpulkan, nah itu diklip aja gitu kan, maksudnya jangan di clipping aja ya teman-teman, pakai clipping kecil itu. Kemudian jangan lupa teman-teman, yang kedua adalah yang harus dipenuhi itu adalah KTP Jepang ya, Zario Kado kita. Nah itu cukup fotokopi 1 lembar aja. Next selanjutnya adalah fotokopi paspor. Nah fotokopi paspor itu apa namanya, fotokopi paspor itu cukup di bagian depannya aja ya, di bagian depan ID kita aja. Nah di depan bagian ini ya teman-teman. Nah paspornya cukup di bagian depannya saja. Setelah itu jangan lupa fotokopi rekening bank. Nah fotokopi rekening bank ini cukup 1 lembar di bagian ini ya, bagian ini kelihatan nggak? Nah di bagian depan ini ya. Dan setelah fotokopinya itu 1 lembar juga. Kemudian fotokopi my number ya. My numberku mana ya? Ada nggak sih? Teman-teman ada my number kan ya? Ada lah pasti, semua orang punya my number ya, nggak mungkin nggak punya. Kalau aku my numbernya di dompet satunya kayaknya. Di dompet satunya my number di fotokopi sebanyak 1 lembar ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah kemudian setelah fotokopi my number jangan lupa, nah ini dia yang rada sedikit harus dipahami, bukti pengiriman uang ke Indonesia ya teman-teman tentunya. Nah jadi kabarnya itu kalau misalkan kita mengirim sebelumnya jangan bukti pengiriman deh, jangan lupa dulu sebelum bukti pengiriman ini adalah kakak ya teman-teman, kakak kita dalam bahasa Jepang. Jadi kita kan punya kartu kakak nih, kayak kartu keluarga ya, ayah, ibu, adik, saudara dan lain sebagainya, kan ada kartu keluarganya nih. Nah kartu keluarganya ini ditranslatein ke bahasa Jepang. Pasti ada yang nanya dong, gimana bisa bikin bahasa Jepangnya? Nah formatnya itu banyak banget di Google, jadi teman-teman bisa edit, tinggal diganti-ganti aja namanya, kemudian nomornya, terus kemudian pekerjaan dan lain sebagainya ya. Jadi jangan khawatir, di Google banyak gitu. Nah lanjutnya adalah bukti pengiriman. Nah bukti pengiriman ini kalau misalkan saya pribadi itu tuh untungnya waktu itu saya ngirimnya kan kedua rekening. Saya punya 2 kartu remit, itu atas nama ibu saya dan atas nama saya gitu. Jadi alhamdulillahnya itu saya balance ngirimnya gitu kan. Jadi masalah keuangan itu kan ibu saya yang menghandle gitu ya, dan kadang saya juga masukin uang ke ATM, ke rekening saya di Indonesia gitu kan. Kalau misalkan uang yang nggak bisa diganggu gugat, saya kirim langsung ke rekening saya gitu. Tapi ini uang, nah poin plusnya itu adalah nanti pengurus gengsengnya atau pengurus kantor pajak itu bakal ngecek kemana aja sih teman-teman itu ngirim uang gitu kan. Dan usahakan pengiriman itu ke atas nama yang ada di kakak. Jadi misalkan nih saya kan cuma ada 4 anggota keluarga ya, ayah, ibu, saya dan adik saya gitu kan, ada 4 orang. Nah kalau misalkan teman-teman ada 4 orang, usahakan yang 3 orang ini dapat punya apa namanya, dapat uang dari teman-teman ya, dapat kiriman dari teman-teman sekalian, dapat kiriman uang dari Jepang. Jadi misal ibu nih, kalau bisa hampir sama banyak kalau bisa ya, karena berhubung kemarin saya cuma ibu saya sendiri, jadi rada ada gimana ya ditanyain ini ibu semua. Terus akhirnya saya jawab dengan apa adanya, karena memang yang bisa pergi kemana-mana adik saya masih sekolah, tidak menghandle keuangan, dan ayah saya semuanya keuangan di Indonesia itu istri yang memegang atau ibu yang memanage. Jadi rekening kami itu cuma atas nama orang ibu saya. Nah saya jelaskan seperti itu ya ke petugasnya gitu kan.
Akhirnya kalau misalkan sekarang saya dapat infonya, kalau bisa itu biar dapatnya katanya lebih banyak itu harus ada lebih dari satu ya teman-teman. Dan jangan sampai bukti pengiriman itu isinya cuman atas nama teman-teman sekalian. Nah kayak gitu, konon katanya rada dipertimbangkan atau gimana, sih juga kurang paham. Tapi kalau bisa itu balance. Kalau misalkan ada 4 anggota keluarga, salah satunya teman-teman jangan dihitung ya. Kalau bisa ayah, ibu, adik gitu ya. Nah jadi semuanya itu punya kartu remit dan teman-teman kirim gitu. Terus gimana kalau misalkan saya nggak ngirimnya nggak ke atas nama yang di kakak? Ya kan karena ini buat pajak kita dan buat anggota keluarga, mereka bakalan mengecek kayak gimana sih kehidupan pembiayaan di Indonesia, dan atas nama keluarga kakaknya kan itu gunanya ya. Gunanya kakak itu untuk ngecek gimana kebutuhan kita selama kita kerja di Jepang kayak gitu. Nah, setelah semuanya selesai itu jangan lupa ya teman-teman. Semuanya udah lengkap, persyaratannya tuh ada berapa tuh? Ada 7 ya. Ada kartu gingseng, kemudian KTP Jepang, kemudian fotokopi paspor, kemudian rekening bank, kemudian my number, bukti pengiriman, kakak, dan terakhir adalah teman-teman pergi ke kantor pajaknya. Nah setelah pergi ke kantor pajaknya itu teman-teman gak usah khawatir. Jadi sebenarnya kantor pajak itu deket ya di setiap daerah gitu ya. Nah kebetulan kantor pajak di tempat saya, kantor pajak itu bahasa Jepangnya adalah Zeimusho ya teman-teman. Nah setelah sampai di kantor pajak, teman-teman tinggal tanya aja, ntar ada satpam. Kalau di tempat saya kemarin satpamnya ibu-ibu ya, jadi pakaian seragam biru itu terus pakai topi. Saya nanya, saya pengen ngurus gingseng. Nah oh gingseng ya, karena gingseng ini memang dikhususkan untuk gaijin ya, untuk orang luar yang mengurus tentang perpajakan kayak gitu. Nah setelah itu saya disuruh naik ke lantai 2 untuk pengurusan. Nah sampai di sana saya menemui resepsionis ya. Saya berikan dokumen saya. Jangan lupa ya teman-teman, dokumennya itu nggak perlu dimasukin amplop kayak di Indonesia, harus amplop coklat atau gimana. Gak usah, teman-teman tinggal pakai ini aja kayak gini nih, yang bening kayak gini. Jadi kan simple ya. Nah jadi teman-teman masukin aja datanya ke sini. Kemudian nanti sama resepsionisnya itu cuma dicek doang. Oh mau ngurus gingseng ya, cuma dilihat tik semuanya udah. Akhirnya kita diarahkan ke ruangan pengurusan gingseng. Nah di sana nanti teman-teman biasanya ngantri ya. Kalau bisa sih berangkatnya rada pagian biar nggak begitu ngantri. Karena walaupun corona juga lumayan nunggu sih ya kemarin. Nah terus sesampainya di kantor pajak nanti ada petugasnya. Alhamdulillah jangan khawatir, karena teman-teman tahu sendiri pelayanan di Jepang itu sangat-sangat baik ya, sangat-sangat bagus. Jadi di sana nanti di ruangan tersebut teman-teman bakal dapetin namanya form atau formulir pengisian ya. Nah di sana teman-teman harus ngisi atas nama teman-teman sendiri, kemudian alamat ya, alamat apa tuh, terus seperti alamat apa tuh, pos, nomor telepon, dan juga ntar ada pengisian nama data-data anggota keluarga seperti ibu, terus ayah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah setelah itu cuman itu ada 3 lembar ya, ada 3 rangkap. Kenapa 3 rangkap? Karena di tahun pertama, kalau kan saya ngurusnya itu langsung 3 ya, karena saya baru tahunya kemarin tentang gingseng, harusnya itu diurus per tahun. Tapi karena saya baru tahu bulan Januari kemarin, jadi saya baru ngurus gitu ya. Ngurusnya itu di tanggal 25-an lah, tanggal 25 Januari. Nah kemudian setelah saya isi semua 3 rangkap itu, ditulis tangan, kemudian saya panggil lah, kita didampingi sama satu orang, jadi setiap orang tuh punya guide-nya satu-satu gitu ya. Nah setelah itu pas saya ditemenin sama mas-mas ya, waktu itu mas-mas petugas itu, akhirnya udah selesai dicek, kemudian beliau lah yang mengisi semuanya, semua berkas-berkas itu. Jadi teman-teman cuma ngisi-ngisi formulir dan cukup memakan waktu selama 1 jam. Karena kenapa 1 jam? Memang penyocokan datanya ya cukup banyak banget yang diisi. Nah setelah selesai semuanya, nah teman-teman tahu, teman-teman nanti bakalan dikasih lembaran kayak gini. Nah kebetulan kebawa sama saya ke Kitami. Jadi teman-teman bakalan dikasih kayak gini nih, lembaran kayak gini, 2 rangkap.
Nah ini artinya apa, ada beberapa lembar tapi saya nggak baca karena saya nggak ngerti isinya ya, karena kanjinya ribet. Jadi yang saya pahami ini adalah tanda accept atau tanda diterimanya atau tanda konfirmasi teman-teman sekalian bahwa teman-teman udah melakukan registrasi pengurusan gingseng. Nah, kapan cairnya Din gitu kan? Nah, katanya itu kemarin pas saya baca-baca di internet itu kan sampai 3 bulan gitu kan, sampai sebulan. Ternyata tanggal 25 saya itu kemarin kalau nggak salah tanggal 15 ya, tanggal 15 atau 12 saya lupa, tanggal 15 atau 12 Februari itu udah cair dan saya menerima sekitar 3 mang 8.000 ya, sama haseng bla bla hyaku berapa lah gitu kan. Nah kalau dirupiahkan itu sebanyak 5.800.000 ya, 5 juta sekian lah pokoknya. Nah gimana, itu kan lumayan banget ya buat jajan, terus buat nambah-nambah tabungan gitu kan. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalkan selagi bisa ini diurus sendiri, mending urus sendiri deh, gampang banget beneran. Jadi asalkan teman-teman nggak mager dan cuman tinggal cari-cari apa namanya, cari-cari dokumennya aja, ya udah gampang, tinggal berangkat ke Zeimusho dan akhirnya tinggal udah semuanya kelar, akhirnya kita nerima uang di rekening. Nah jadi buat teman-teman semoga informasi ini bermanfaat, atau misalkan ada yang masih kurang jelas bisa langsung di chat aja di DM. Dan semangat buat teman-teman ya, masih ada waktu untuk ngurus kok, nggak harus bulan Januari, pokoknya selagi masih di Jepang bisa diurus. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.